Halo minasan, kembali lagi kita akan membahas tentang macam-macam pungke lagi minasan. Yaitu di sini ada te kara yang artinya setelah, dan sebelum te kara. Karanya itu adalah kata kerja bentuk te minasan. Contohnya di sini. Tabe te kara shawa o abimas. Setelah makan mandi shower. Jadi di sini setelahnya diartikan terlebih dahulu minasan. Jadi setelah makan, mandi, shower. Selanjutnya juga di sini yaitu bentuk kara lagi, tapi yang di sini artinya yaitu karena, tapi tidak diikuti kata kerja bentuk apapun, yaitu berarti tetap menjadi mas minasan. Nah, contohnya di sini. Amega furi mashikara gakkou ni ikimasen. Karena turun hujan tidak pergi ke sekolah. Nah, di sini sebelum karanya tetap menjadi mas, tidak diubah menjadi bentuk kata kerja apapun minasan. Lalu bentuk kara yang ketiga di sini ada bentuk kara yaitu yang artinya dari mulai. Contohnya di sini minasan. Nah, di sini bentuk kara di sini digunakan untuk waktu minasan, menunjukkan waktu dari berapa waktu, mulai dari jam berapa, mulai menit ke berapa, mulai hari ke berapa. Nah, contohnya di sini minasan. Ichiji kara benkyou shimasu. Belajar dari jam 1. Nah, di sini menunjukkan waktunya yaitu jam 1. Jadi dimulai dari jam 1 atau dari jam 1 minasan. Lalu kita beralih ke bentuk macam-macam bentuk teimas minasan. Nah, di sini nomor 20 yaitu ada kata kerja aktif teimas yang artinya sedang, dan yang kedua itu kata kerja aktif teimas yang artinya profesi atau kegiatan berulang. Nah, kalau sedang ini yaitu sedang saat itu dilakukan minasan, tapi belum tentu selanjutnya bakal dilakukan lagi minasan. Lalu kalau misalkan kata kerja yang kedua yang artinya kegiatan berulang yaitu dilakukan kegiatannya berulang kali atau setiap hari, setiap pagi, setiap malam, kayak gitu minasan. Contohnya di sini. Nah, karena ini adalah bentuk kata kerja aktif yaitu memakai partikel o. Yang pertama yaitu contoh dari sedang, shanpo shiteimasu, sedang berjalan-jalan, yaitu saat itu sedang melakukan berjalan-jalan. Lalu yang untuk bentuk kegiatan yang berulang yaitu sini watashi wa mainichi piano o renshu shiteimasu. Saya sedang latih piano setiap hari. Nah, di sini kegiatannya berulang minasan yaitu setiap hari. Jadi setiap hari itu belajar atau berlatih piano. Nah, di sini yang untuk diartikan sedang minasan itu hanya dikhususkan untuk kata kerja aktif saja minasan. Jadi kalau pasif tidak menggunakan arti sedang. Itu minasan. Selanjutnya juga masih ke bentuk teimas. Di sini ada ga kata kerja pasif teimas yaitu dalam keadaan, dan di sini ada ga kata kerja aktif te arimas yang artinya ter atau di. Nah, di sini itu artinya bisa tidak harus minasan. Jadi sunnah bisa diartikan di atau tidak, tapi pasti memakai ter. Contohnya di sini minasan. Untuk kata kerja teimas dalam keadaan di sini menggunakan kata kerja pasif yaitu fuku ga yogorete imasu. Bajunya dalam keadaan kotor. Jadi di sini bajunya itu dalam keadaan kotor, dan yogoremas ini termasuk kata kerja pasif minasan, menunjukkan keadaannya itu seperti apa. Nah, untuk yang tarimas yang ini menggunakan kata kerja aktif yaitu ter. Artinya di sini ada fuku ga yogoshite arimasu. Bajunya terkotor. Jadi di sini kalau misalkan di awal itu menggunakan kata kerja pasif yogorete, yang di sini menggunakan kata kerja yogoshite. Nah, ini kan yogoshite merupakan kata kerja aktif minasan dan harusnya menggunakan partikel o. Kenapa ini menggunakan partikel ga? Karena di sini
diikuti kata kerja arimas, dan arimas ini termasuk pengecualian menggunakan partikel ga minasan. Beralih ke nomor 24, yang itu di sini ada mada nani-nani teimas yang artinya masih, atau mada nani-nani bentuk negatif yang artinya belum. Jadi di sini adalah suatu kerja itu masih dilakukan atau belum minasan. Nah, kalau masih itu diikuti dengan kata kerja teimas, sedangkan kalau belum diikuti kata kerja negatif. Contohnya di sini minasan. Untuk yang masih teimas, mada teimas, yaitu ada mada hatarai teimas, masih bekerja. Jadi masih dalam keadaan bekerja minasan. Untuk yang contoh belumnya di sini minasan, yaitu ada mada hatarakimasen, belum bekerja. Jadi kan ini belum menggunakan bentuk negatif, jadi menggunakan kimasen. Jadi pembedaannya adalah jika mada masih diikuti teimas bentuk positif, jika mada belum diikuti dengan bentuk negatif. Yaitu di sini kata akan beralih ke bentuk take, mama, kata kerja bentuk positif yang artinya dalam keadaan D. Yang di sini diartikan yaitu dalam keadaannya itu seperti apa minasan. Jadi contohnya, dan menggunakan kata kerja bentuk take. Nah, contohnya di sini minasan, yaitu tega yogoreta mama tabete haikemasen, dalam keadaan tangannya kotor tidak boleh makan. Jadi di sini menjelaskan kalau dalam keadaan kotor itu tidak boleh makan minasan. Nah, ini kan untuk bentuk positif menggunakan taike. Kalau negatifnya itu menggunakan naimas. Jadi bentuk naimas. Dan kalau misalkan di sini juga bisa menggunakan kata sifat i atau kata sifat na. Contohnya di sini minasan. Kata sifat i, samui mamade jaket to o kimas, dalam keadaan dingin memakai jaket. Nah, di sini samui i-nya tidak dihilangkan dan dalam keadaan dingin. Untuk bentuk contoh kata sifatnya yaitu di sini ada nanya tidak dihilangkan ya minasan. Jadi di sini ada himana mamade repoto o kakimas, dalam keadaan senggang menulis laporan. Jadi di sini yaitu menggunakan dalam keadaan sedang, menunjukkan keadaan sedang dan sedang menulis laporan. Nah, nanya tidak dihilangkan minasan. Nah, di sini ada tambahan, kita juga bisa menggunakan D yang artinya dengan. Kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa minasan. Tapi di sini menggunakan D juga wajib juga minasan. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada bentuk futsukai tameni yang artinya untuk atau demi atau karena minasan. Nah, di sini diartikan yaitu demi atau karena menggunakan bentuk futsukai. Contohnya di sini minasan. Konsato o miru tameni shokin shiteimasu, sedang. Nah, diartikannya itu dari belakang minasan. Jadi sedang menabung demi menonton konser atau sedang menabung untuk menonton konser. Jadi di sini contoh kata kerjanya yaitu miru melihat dan menggunakan bentuk futsukai. Kita juga bisa menggunakan yaitu kata benda yang di sebelum tamenya yaitu no yang diartikan untuk. Kenkou no tameni mai asha jogging o shiteimasu, jogging setiap hari demi atau untuk kesehatan. Jadi di sini bisa menggunakan kata kerja futsukai atau bentuk kata benda yang sebelum tamenya yaitu no. Di sini yaitu nomor 27 yaitu tentang punkai tara atau dara yang diinikan dari bentuk taikei ditambahkan ra atau kalau
terus artinya juga setelah, karena, ketika. Nah, untuk grup satunya yaitu contohnya di sini ada kakimas menjadi kaitara, aimas menjadi attara, grup 2 tabemas menjadi tabetara, nimas menjadi netara, untuk grup 3 menjadi shimas menjadi sitara, kimas menjadi kitara. Untuk contohnya di sini minasang. Bandung ni itara omiyage o kakimas. Ketika pergi ke Bandung membeli oleh-oleh. Nah, di sini artinya ketika minasang. Jadi, ketika kita habis melakukan sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu yang lainnya minasang. Jadi, seperti itu. Ini kita akan menjelaskan bentuk kata sifat i dan na tentang plus dan minusnya minasang. Contohnya bentuk kata sifat i yaitu di sini kalau misalkan positif tinggal ditambahkan des, i-nya tidak dihilangkan, yang artinya di sini ada takai des yang artinya tinggi. Sedangkan kalau negatif yaitu i-nya dihilangkan ditambahkan kunai. Dari takai menjadi taka kunai, tidak tinggi. Untuk lampaunya di sini minasang menggunakan bentuk tara, yaitu untuk yang positifnya i-nya dihilangkan menjadi kata, contohnya taka kata, telah tinggi. Lalu untuk negatifnya kunai, i-nya dihilangkan ditambahkan kata jadi taka kunai kata, telah tidak tinggi minasang. Seperti itu. Nah, contohnya di sini minasang yaitu untuk positif oishi desu, negatif oishi kunai desu. Untuk lampau positif oishi kata, untuk lampau negatif yaitu oishi kata. Yaitu di sini dari positif ke negatif i-nya dihilangkan, dan begitu juga dari kunai menjadi kata. Lalu selanjutnya di sini minasang yaitu kata kerja bentuk nakeyo yang artinya nakeyoshi, yaitu yang artinya kata kerja bentuk na. Untuk positif nanya dihilangkan, tambahkan des, seperti genki des, artinya sehat. Untuk negatif menjadi nanya dihilangkan, ditambahkan dewa atau ja arimaseng minasang. Jadi genki ja arimaseng yang artinya tidak sehat. Untuk positifnya di sini minasang, positif lampaunya di sini nanya dihilangkan menjadi desta, menjadi genki desta, telah sehat. Terus untuk negatifnya minasang yaitu bisa menggunakan dewa atau ja arimaseng desta. Jadi genki ja arimaseng desta, telah tidak sehat minasang. Contohnya di sini yaitu himades. Himades untuk positif, himade wajanai untuk negatif, himadesta untuk lampau positif, himade wajanai untuk negatif lampau minasang. Nah, di sini diartikannya kalau negatif itu yaitu tidak, tapi untuk kata benda minasang diartikannya bukan tidak, atau untuk kata benda orang diartinya bukan tidak minasang, tetapi bukan, seperti bukan Rio, bukan tidak Rio. Seperti itu minasang. Dan yang terakhir dari penjelasan bungkai hari ini yaitu ada nani nani wa, nani nani yori, yang artinya daripada keterangan, yaitu ini adalah menunjukkan untuk membandingkan atau perbandingan minasang. Contohnya di sini yaitu sushi wa ramen yori oishi desu. Sushi lebih enak dari ramen. Jadi ini ada perbandingan dari sushi dan ramen minasang. Seperti itu. Sekian penjelasan bungkai kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.